A True Martial World, Bab 206, Judul, Matahari Terbit dari Lembah Tang. Sebelum Yiyun memiliki kesempatan untuk benar-benar mempelajari teknik suci Tai'ah, ia memiliki banyak prasangka tentang teknik kultivasi atas kerajaan surgawi Tai'ah. Dia menebak seperti apa rangkaian teknik kultivasi ini, dan hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa sebenarnya itu. Tapi ketika Yiyun melihat jilid pertama dari teknik suci Tai'ah, dia sangat terkejut. Jilid pertama dari teknik suci Tai'ah hanya memiliki sedikit rumus kata dan beberapa prinsip umum. Selain itu, hanya ada satu gambar. Gambar ini adalah fokus utama dari jilid pertama, teknik suci Tai'ah. Yiyun tersandung karena gagasannya tentang teknik kultivasi adalah salah satu yang penuh dengan teks. Semakin tinggi level teknik kultivasi, semakin banyak teks esoteris yang dibutuhkan seseorang untuk memahami konsep teks tersebut. Tapi sekarang, gambar adalah jilid pertama dari teknik kultivasi. Gambar ini adalah gambar matahari. Ketika Yiyun melihatnya, dia secara bertahap mengembangkan perasaan aneh. Meskipun ini hanya gambar matahari, dia merasa itu memancarkan kecemerlangan yang tak terbatas, seolah-olah seterang matahari di langit. Gambar ini, Yiyun menarik napas ringan. Dia merasa bahwa orang yang menggambar ini memiliki teknik yang tidak biasa. Dia memiliki keterampilan menggambar kaliber tertinggi. Setiap pukulan mengandung konsep yang tak terlukiskan di dalamnya yang menghindari pemahamannya. Tidak heran, teknik suci Tai'ah dipinjamkan dengan harga yang mahal. Gulungan giok ini sangat berharga. Tidak ada cara bagi orang lain untuk menyalin gambar matahari ini. Di seluruh kota surgawi Tai'ah, mungkin hanya ada beberapa salinan gulungan batu giok dari 3 jilid pertama dari teknik suci Tai'ah. Dan setiap gulungan batu giok mungkin telah digambar oleh ahli Sein tak tertandingi di jutaan tahun keberadaan kerajaan surgawi Tai'ah. Jika seseorang bukan yang terbaik di antara ahli Sein, dia tidak akan bisa mengeluarkan ini. Bahkan penatua saat ini dari kota surgawi Tai'ah mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Dan ini hanya 3 jilid pertama. Volume lain dari teknik suci Tai'ah bahkan mungkin memiliki lebih sedikit salinan. Harganya secara alami akan lebih mahal. Yiyun tercerahkan. Kerajaan surgawi Tai'ah dengan ketat mengatur teknik suci Tai'ah karena 2 alasan. Pertama, teknik suci Tai'ah adalah landasan kerajaan surgawi Tai'ah dan tidak dapat disebarkan dengan mudah. Kedua, itu karena ada terlalu sedikit catatan gulungan giok dari teknik suci Tai'ah. Karena itu adalah sumber daya yang berharga, tidak semua orang dapat diberi kesempatan untuk mengolahnya. Hanya yang terbaik di antara yang terbaik yang bisa mempelajari teknik suci Tai'ah. Yiyun terus mencari. Di bawah gambar matahari ada paragraf teks. Ini adalah prinsip umum dari teknik suci Tai'ah. Prinsip-prinsip umum ada dalam bait 4 kata, dengan total 27 bait, sehingga totalnya 108 kata. Matahari terbit dari lembah Tang, berkeliaran di seluruh dunia, menyebarkan cahaya ke dunia. Kilau megah yang agung, 10 matahari, muncul dari Fusang, pohon mitologis atau negeri misterius di timur yang menguasai yang murni. Meskipun kata-kata ini tidak jelas artinya, ada rasa formasi misterius yang membacanya. Rasanya menarik dan halus untuk dilafalkan. Yiyun membacanya lebih dari 10 kali berturut-turut. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak pikiran yang dia peroleh. Dia merasa seolah-olah kata-kata itu menjadi hidup. Setiap kata mengandung esensi spiritual di dalamnya. Setiap pukulan seperti pedang, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu ditulis dengan sangat bagus. Kata-kata ini seperti gambaran matahari, dan hanya bentuknya yang mengandung konsep yang tak terlukiskan di dalamnya yang membutuhkan waktu untuk dipahami secara perlahan. Bahkan seorang ahli kaligrafi fana dengan keterampilan menggambar yang sangat baik tidak memiliki cara untuk menghasilkan formasi seperti itu. Meskipun Yiyun tidak dapat memahami konsep prinsip dan gambaran matahari yang digabungkan menjadi satu, tetapi hanya dari membaca prinsip-prinsip tersebut, Yiyun merasakan aliran darahnya semakin cepat. Seolah-olah energi yang nyaman dan hangat memasuki sumsum tulangnya. Gambar bagus, teks bagus, dan kaligrafi bagus. Yiyun memujinya. Tidak heran jika teknik suci Tai'ah adalah keterampilan landasan kerajaan suci Tai'ah. Ketika membandingkannya dengan teknik kultivasi yang telah dilihat Yiyun sebelumnya, mereka seperti kunang-kunang kontras dengan bulan yang cerah. Yiyun dengan rakus membaca teknik suci Tai'ah dan mencoba memahami formasi dalam 108 kata. Teknik suci Tai'ah itu luas dan dalam. Yiyun tidak dapat memahami banyak aspek darinya. Tanpa disadari, 1 hari berlalu. Sampai matahari terbenam, Yiyun menarik napas panjang. Hari ini berlalu begitu cepat. Teknik suci Tai'ah sungguh sulit. Hanya mencoba untuk menangkapnya sendiri akan membuatku terjebak. Aku butuh guru. Yiyun bergumam pada dirinya sendiri. Di kota surgawi Tai'ah, ada banyak orang kuat. Orang-orang ini kadang-kadang membuka kelas untuk mengajar.
Selama seseorang membayar rune sisik naga yang ditentukan, mereka dapat menghadiri kelas. Jika seseorang sangat kaya, dia bahkan bisa meminta Penatua Sein untuk memberikan nasihat 1 lawan 1 dengan membayar poin kemuliaan yang cukup. Tentu saja, rata-rata orang tidak terlalu boros. Mendapatkan nasihat dari ahli Sein mungkin bagus, tetapi menggunakan poin-poin kejayaan padanya akan membuat banyak orang memikirkannya dengan hati-hati. Ketika Yiyun kembali ke kota surgawi Tai'ah, hari sudah gelap dan tidak ada pelajaran yang diajarkan oleh ahli yang kuat. Tapi ini baik-baik saja. Yiyun pergi ke pagoda 10.000 dan menyewa disk array visual dari pagoda 10.000. Disk array ini telah merekam adegan seorang ahli yang mengajarkan teknik suci Tai'ah kepada beberapa orang jenius 4 tahun lalu di kota surgawi Tai'ah. Dan para jenius di kota surgawi ini bukanlah orang biasa. Salah satunya adalah nomor 1 saat ini di peringkat surga dan bumi, Qin Haotian. Karena pelajaran ini diajarkan dengan sangat detail, itu klasik, kualitas siswa tinggi, sehingga materi pelajaran dibuat dalam berbagai array disk visual. Mereka kemudian disewa dan dijual di pagoda 10.000. Selama 4 tahun berturut-turut rangkaian-rangkaian disk ini memiliki penjualan yang luar biasa. Mereka yang memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik suci Tai'ah pasti tidak akan melewatkannya. Bahkan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik suci Tai'ah akan menyewanya karena penasaran. Bagaimanapun, harga sewa array disk ini murah. Dengan tidak ada ruginya, banyak yang menontonnya dengan harapan mereka akan beruntung. Tentu saja, mereka tidak mendapat apa-apa dari itu. Bagaimanapun, teknik suci Tai'ah terlalu sulit. Bahkan mereka yang memiliki gulir giok teknik kultivasi mungkin tidak bisa menguasainya, belum lagi mereka yang tidak memiliki gulir giok teknik kultivasi. Hanya dengan mendengarkan kelas membuatnya semakin sulit. Pelajaran dari 4 tahun lalu. Dengan menonton array disk, meskipun tidak sebaik berada di sana, tidak akan banyak berbeda. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia bermain-main dengan array disk di tangannya. Inti dari array disk adalah array ilusi yang sangat indah. Itu bisa merekam adegan yang sebelumnya terjadi. Dengan kekuatan relik tulang kuno, ia bisa menyimpan gambar selama ratusan tahun. Dengan menyuntikkan beberapa yuan ki ke dalamnya, Yiyun tiba-tiba melihat penglihatan dari array disk. Hal pertama yang dia lihat adalah seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini kurus, dan di wajahnya ada 3 garis paralel yang membentuk bekas luka yang mengejutkan. Seolah-olah dia telah dicakar oleh cakar binatang buas kuno. Itu dia. Yiyun terkejut. Pria berjubah hitam ini tidak lain adalah penegak hukum yang membawanya menemui Penatua Jian Ge. Pria ini sangat kuat. Di kota surgawi Tai'ah, selain tetua, kekuatan pria berjubah ini mungkin di atas. Yiyun bergumam pada dirinya sendiri dan melihat para siswa yang menghadiri pelajaran. Ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu pemuda itu mengenakan pakaian linen. Alisnya tajam dan matanya bersinar seperti bintang. Ada 2 pedang disilangkan di punggungnya. Seluruh keberadaannya seperti pedang, dan dia memiliki aura yang sangat menekan. Qin Haotian. Mata Yiyun berbinar. Dia tidak akrab dengan Qin Haotian, tetapi dia telah mendengar tentang ciri khas Qin Haotian. Senjatanya adalah sepasang pedang, 1 panjang dan 1 pendek, keduanya sangat tajam. Ini adalah Qin Haotian dari 4 tahun lalu. Pada saat itu, Qin Haotian baru berusia 13 tahun. Di samping Qin Haotian adalah seorang pemuda yang membawa busur. Dia tinggi dan kurus, matanya sipit tapi tajam. Mungkinkah itu Li Xiao? Yiyun pernah mendengar nama Li Xiao beberapa hari yang lalu. Saat itu, Yiyun berada di lapangan tembak untuk melatih keterampilan memanahnya. Dia telah melihat beberapa anak panah normal menembus seluruh sasaran tungsten ungu. Anak panah itu ditembakkan oleh Li Xiao. Ketika Yiyun meminjam array disk, dia telah melihat perkenalannya. Dikatakan bahwa 4 pria dan seorang wanita yang menghadiri pelajaran tersebut semuanya adalah orang-orang berpengaruh di peringkat langit dan bumi. Ini bukan kebetulan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari teknik suci Tai'ah harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Selain orang-orang seperti Qin Haotian dan Li Xiao, orang lain tidak punya hak untuk mendengarkan ceramah pria berjubah itu. Gadis itu, dia pasti Luo Huer. Yiyun memandang satu-satunya gadis di antara 5 orang. Luo Huer dari 4 tahun lalu bertubuh ramping dan anggun. Dia mengenakan gaun merah dan wajahnya merah muda cerah. Dia memiliki sepasang lesung pipi di pipinya. Sepasang matanya memberi orang perasaan spiritual ketika dia tersenyum. Luo Huer, Qin Haotian, Li Xiao dan 2 lainnya pasti orang-orang hebat di peringkat surga dan bumi. Mereka pasti sepasang saudara. Mereka dikenal sebagai pahlawan kembar Tai'ah. Adapun siapa tetua itu, aku tidak tahu. Yiyun bergumam pada dirinya sendiri, dan saat ini, pria berjubah itu mulai mengajar. Dia menggunakan suaranya yang dalam namun serak untuk melafalkan prinsip teknik suci Tai'ah.
Matahari terbit dari lembah Tang, berkeliaran di seluruh dunia, menyebarkan cahaya ke dunia, kilau megah yang luar biasa dan cemerlang. Suara pria berjubah itu tidak merdu, tapi ketika dia membaca prinsip teknik suci Tai'ah, ada formasi khusus di dalamnya. Yi Yun terformasi. Prinsip-prinsip yang tertulis dalam teknik suci Tai'ah memiliki sebuah konsep, tapi apakah itu bisa dibaca dengan cara yang spesial? Hanya dari ini, Yi Yun tahu bahwa pria berjubah telah mempelajari teknik suci Tai'ah ke tingkat yang sangat tinggi. Tanpa sadar, Yi Yun merasa seperti sedang duduk di samping Qin Hao Tian, leluhur dari 4 tahun lalu, mendengarkan ajaran pria berjubah itu. Bagian tersulit dari mempelajari teknik suci Tai'ah adalah memadatkan radian Sun Qi. Kembali ketika Kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah sedang menjelaskan teknik suci Tai'ah, dia mengatakan bahwa hanya ketika seseorang dapat memadatkan radian Sun Qi, seseorang akan cocok untuk mengembangkan teknik suci Tai'ah. Jika tidak, akan lebih baik bagi kamu untuk mengganti teknik kultivasi. Teknik suci Tai'ah mungkin tidak cocok untukmu. Di antara setiap 5 orang yang mempelajari teknik suci Tai'ah, bahkan mungkin tidak ada orang yang dapat memadatkan radian Sun Qi. Kata-kata pria berjubah hitam itu mengejutkan Yi Yun. Meskipun rasio 1/5 tidak terlalu berlebihan, kita harus ingat bahwa mereka yang bisa mempelajari teknik suci Tai'ah adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan di antara orang-orang seperti itu, ada 4 dari 5 kemungkinan gagal. Sedikit dari kamu adalah orang yang aku hargai. Kamu juga merupakan angkatan pertama di tahun kedua yang direkrut untuk mempelajari teknik suci Tai'ah. Persyaratan aku untuk kamu semua adalah memadatkan radian Sun Qi. Jangan kecewakan aku. Bab 207. Judul, Gambar Matahari. Pria berjubah hitam itu mulai mengajar Qin Hao Tian dan teman-temannya. Dengan perubahan nada, dia berkata, Radian Sun Qi memiliki nilai yang berbeda. Radian Sun Qi yang aku miliki adalah Golden Crow berkaki 3. Sambil mengatakan ini, pria berjubah hitam itu merentangkan tangannya. Tubuhnya mulai bergerak dan tiba-tiba, seperti nyala api, energi yang menakutkan meledak dari tubuh pria berjubah itu. Itu adalah Qi yang meningkat yang melonjak ke udara. Seolah-olah pada saat itu, tubuh pria berjubah telah berubah menjadi matahari dan itu sangat panas. Sangat kuat, Yi Yun kaget. Bahkan saat menonton disarray visual, dia mengalami tekanan luar biasa yang menimpanya. Jika dia ada di sana secara langsung, perasaan ini akan menjadi lebih kuat. Samar-samar Yi Yun melihat gambar gagak emas di radian Sun Qi yang melonjak di belakang pria berjubah hitam itu. Gagak emas ini memiliki 3 cakar dan sayapnya terentang, mengeluarkan api. Ini adalah Golden Crow radian Sun Qi. Yi Yun memandang Qin Hao Tian dan teman-temannya. Dia melihat bahwa mereka semua telah mundur jauh. Mereka tidak bisa menahan tekanan dari radian Sun Qi yang dipancarkan pria berjubah itu. Dengan sekejap, pria berjubah itu menarik radian Sun Qi-nya. Bisa dikatakan dia memiliki kendali penuh atas itu. Mengerikan, mata Qin Hao Tian berbinar. Kekuatan ini sangat menawan. Sekarang, kalian semua baru saja mulai berlatih teknik suci Tai'ah. Mampu memadatkan radian Sun Qi akan sangat mengesankan. Jika kamu memiliki bakat, kamu dapat menyebabkan radian Sun Qi berubah menjadi gambar ilusi. Jika kamu bisa menciptakan lembah, maka itu akan menjadi Tang Valley radian Sun Qi. Dengan mencapai tahap ini, dapat dikatakan bahwa bakat kamu luar biasa. Tingkat lembah Tang, Yi Yun berkata pada dirinya sendiri. Matahari terbit dari lembah Tang, berkeliaran di seluruh dunia. Lembah Tang adalah tempat legendaris tempat matahari terbit. Matahari akan terbit dari lembah Tang dan bergerak melintasi langit saat menjelajahi dunia. Karenanya kata-kata, matahari terbit dari lembah Tang, berkeliaran di seluruh dunia. Lembah Tang adalah langkah awal dari radian Sun Qi. Semuanya sulit pada awalnya. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengingat gambar matahari ini. Sekarang, gunakan Yuan Qi kamu untuk menggambar gambaran di dalam jiwamu. Saat kamu dapat sepenuhnya menggambar gambar matahari, bahkan dengan formasi minimal, maka kamu akan mencapai tahap keberhasilan kecil dari jilid pertama teknik suci Tai'ah. Bagi mereka yang benar-benar mempelajari teknik suci Tai'ah, akan ada gambaran abadi dari matahari di dalam jiwa mereka yang terlihat sangat hidup. Ini adalah dasar untuk mempelajari teknik suci Tai'ah. Menggunakan Yuan Qi seseorang untuk menggambar matahari, Qin Hao Tian dan teman-temannya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, mereka menutup mata dan mulai mereproduksi gambar matahari di jilid pertama teknik suci Tai'ah. Yi Yun sedikit menghela nafas. Nasihat pria berjubah itu membuat Yi Yun merasa seolah dia menemukan terobosan. Mengontrol Yuan Qi, Yi Yun memejamkan mata dan energi spiritualnya terhubung dengan kristal ungu. Segera, dia mulai mengendalikan Yuan Qi di dalam tubuhnya seolah-olah dia menggunakan jarinya. Bagi Yi Yun, mengendalikan energi dan Yuan Qi sangat mudah.
Sepertinya tidak sulit. Yiyun mulai menggambar matahari menurut teknik suci Tai Ah. Pertama adalah garis luarnya, diikuti oleh sinar matahari, nyala api. Lapisan demi lapisan gambar diambil dari Yuan Qi, memberikan kesan rendering cat air yang indah. Tapi, Qin Haotian, Li Xiao dan saudara Qiao pahlawan kembar Tai Ah dalam DSRI visual memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Energi yang mereka kendalikan terkadang terlalu ringan dan di lain waktu terlalu berat. Mengabaikan kontrol energi, pikirkan saja tentang menggunakan tangan untuk menggambar. Seseorang mungkin memiliki pemikiran dalam pikirannya, tetapi apa yang digambarnya akan terlihat berbeda dari apa yang dipikirkannya. Bahkan rakyat jelata akan kesulitan menggambar garis lurus tanpa penggaris. Pada saat ini, Qin Haotian dan rekan-rekannya memiliki tetesan keringat di dahi mereka dan mereka mengerutkan kening. Menggambar matahari sangatlah sulit. Kegagalan demi kegagalan, mereka mencoba lagi. Kegagalan berarti lain kali. Dengan kekuatan spiritual orang-orang ini, mengendalikan surga bumi Yuan Qi untuk membunuh musuh mereka tidaklah sulit, tetapi untuk mengendalikan surga bumi Yuan Qi menggambar, mereka merasa sangat melelahkan. Saat kecerobohan bisa dengan mudah membubarkan surga bumi Yuan Qi yang telah mereka dirikan. Sulit, terlalu sulit. Qin Haotian menyeka keringatnya. Namun, dia tahu bahwa langkah ini sangat penting. Faktanya, hal terpenting dalam Tai Ah Secret Technique adalah konsep ini. Tidak realistis untuk memahami konsep dalam teknik suci Tai Ah sekaligus, tetapi ada pepatah. Baca buku 100 kali dan maknanya akan muncul. Bahkan buku yang paling esoterik pun dapat dipahami setelah membaca dan menulisnya berkali-kali. Teknik suci Tai Ah juga sama. Jika seseorang dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyalin gambar matahari, dan kemudian dengan menyalin 108 kata yang menyusun prinsip-prinsip tersebut, dengan setiap kata yang mengandung konsep, seseorang dapat mencapai tingkat yang luar biasa dalam mempraktikkan teknik suci Tai Ah. Di antara Qin Haotian dan teman-temannya orang yang lebih santai adalah Luo Hur. Sebagai Desolate Heaven Master, energi spiritual Luo Hur lebih kuat dari Qin Haotian dan yang lainnya. Namun demikian, Luo Hur juga mengernyitkan hidung mungilnya dan pipinya memerah. Detik berganti menjadi menit, Qin Haotian dan rekan-rekannya bekerja keras untuk menggambar. Namun, Yiyun hampir menyelesaikan setengah dari gambar. Sampai sekarang, Yiyun belum mengalami situasi kehilangan kendali atas energinya. Sangat sedikit tempat yang tidak sempurna. Pria berjubah itu mulai menjelaskan lagi. Dia mengajarkan teknik yang digunakan untuk menggambar dan pada saat yang sama, dia menjelaskan konsep Tai Ah Secret Technique. Kamu harus menggunakan hati kamu untuk melihat gambar matahari ini. Prosesnya sangat monoton, tetapi ini adalah fondasinya. Setelah fondasi ditata dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi kamu di masa depan saat kamu menguasai teknik suci Tai Ah. Kalian semua baru saja mulai. Jika kamu dapat menyelesaikan sekitar 5% di hari pertamamu, itu dianggap baik. Jika kamu menyelesaikan 10%, kamu adalah seorang jenius yang berbakat. Pria berjubah itu mendorong Qin Haotian dan teman-temannya, tetapi saat ini, Yiyun telah menyelesaikan 60%. Dia 6 kali lebih baik daripada jenius berbakat yang disebutkan pria berjubah itu. Hasil ini sangat menggelikan. Namun demikian, Yiyun tidak mengendur. Dia sepenuhnya fokus menggambar. Ketika ia mencapai 65%, Yiyun akhirnya merasa kesulitan. Meski sulit, Yiyun tetap merasa senang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika dia mencoba menggambar, surga bumi Yuan Qi di tubuhnya dengan cepat beredar. Energi Heaven Purple yang ginseng yang telah diserapnya sekarang memasuki gambar dengan sendirinya, perlahan-lahan menjadi bagian dari gambar. Energi ginseng ungu yang surga adalah yang Qi murni. Itu melengkapi teknik suci Tai Ah. Di masa lalu, Yiyun telah menyerap banyak energi dari Wilderness Divine Hall dan Gunung Ramuan label 60, tetapi tanpa teknik kultivasi, tubuh Yiyun tidak dapat menahan semua energi. Dengan berlalunya waktu, energi yang diserap Yiyun perlahan terbuang sia-sia. Tapi sekarang, berbeda. Gambar yang digambar dalam pikiran Yiyun seperti kolam energi. Itu bisa berisi semua energi yang telah diserap Yiyun. Dan energi akan beredar sesuai dengan hukum tertentu, menyebabkan tingkat kultivasi Yiyun menguat dengan cara yang tidak berwujud. Sekarang, Yiyun belum sepenuhnya menguasai jilid pertama dari teknik suci Tai Ah, tetapi dia sudah menerima banyak manfaat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ketika dia hampir 70% hampir menyelesaikan gambar teknik suci Tai Ah, Yiyun mulai merasakan tubuhnya memasuki keadaan lapar. Yiyun tidak merasa seperti ini untuk waktu yang lama. Ini adalah tubuh yang haus akan energi. Dengan demikian, itu berarti bahwa tingkat kultivasi Yiyun akan meningkat lagi. Kekuatan yang murni paling cocok untuk teknik suci Tai Ah. Kalau saja ada ginseng yang ungu surga lain, kata Yiyun pada dirinya sendiri. Dia telah menyerahkan ginseng ungu yang surga,
Tapi tidak apa-apa, masih ada aula surga alam liar. Setelah menyerahkan ginseng yang ungu surgawi, Yiyun telah mendapatkan 10.000 rune sisik naga dan 3 poin kemuliaan. Tapi setelah menukar sebagian dengan teknik suci Tai'ah, dia telah menghabiskan seluruh 10.000 rune sisik naga dan dia hanya turun ke 1 titik kemuliaan. Tapi, Yiyun masih memperoleh hampir 2.000 rune sisik naga dari menyerahkan bunga darah yang ditambah dengan 2 jam hadiah waktu kultivasi Wilderness Divine Hall dari Wang dan Botak Qin masing-masing. Yiyun bisa memasuki Wilderness Divine Hall selama lebih dari 6 jam. Yiyun telah memutuskan bahwa ketika dia mencapai batasnya dalam menggambar, dia akan memasuki Wilderness Divine Hall untuk makan sampai kenyang. Karena itu, sepanjang malam Yiyun menggambar gambar matahari. Pagi-pagi, Yiyun kelelahan dan matanya merah. Gambarnya sudah 70% selesai saat ini. Pada saat ini, Yiyun tidak punya cara untuk menambahkannya lebih banyak. Setelah bermeditasi selama 2 jam, dia menyesuaikan keadaannya kembali normal. Setelah itu, dia langsung pergi ke Wilderness Divine Hall. Orang yang menjaga Wilderness Divine Hall masih pria tua berjanggut putih, yang bertukar pukulan dengan Yiyun. Orang tua ini mengenakan jubah putih, dan ada permata merah yang tertanam di antara alisnya. "Kamu datang lagi." Orang tua itu duduk di kursi di depan papan catur. Dia bermain melawan dirinya sendiri. Melihat Yiyun, dia dengan santai menyapanya, seolah dia sangat akrab dengan Yiyun dan dia tidak memperlakukan Yiyun sebagai orang luar. "Senior, junior ini ingin memilih spesies primordial yang memiliki kekuatan yang murni. Apakah ada hal seperti itu? Kekuatan yang murni?" Orang tua itu memandang Yiyun dengan tatapan serius. Dia perlahan meletakkan bidak catur itu. "Hehe, nak, ku dengar kau mendapat sedikit keberuntungan dan kau memilih ramuan primordial. Bagaimana itu? Kamu menukar dengan Tai'ah Secret Technique." Orang tua ini dengan mudah menebak alasan mengapa Yiyun menginginkan kekuatan yang murni. Yiyun menyentuh hidungnya. 2 kata anjing sial membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia berkata, "Aku beruntung, tapi aku harus menggunakan sejumlah kekuatan." Cara Yiyun menekankannya membuat orang berpikir dia masih muda dan terburu nafsu. Karena itu, kecurigaan orang berkurang. Kalian anak muda pasti punya ambisi. Kamu mulai mempelajari teknik suci Tai'ah begitu awal. Hal ini tidak mudah dipelajari, jangan sampai menangis jika kamu tidak bisa memahaminya. Orang tua itu acuh tak acuh, tapi dia masih menjawab pertanyaan Yiyun. "Jika kamu ingin merasakan kekuatan yang murni, pergilah ke Hall 6. Itu memiliki apa yang kamu inginkan." A True Martial World, Bab 208, Judul, Bulu Darah Pelangi. Dengan kilatan yang datang dari pintu Wilderness Divine Hall, Yiyun diselimuti oleh cahaya, dan pada saat berikutnya, dia diteleportasi ke Wilderness Divine Hall 6. Panas. Ini adalah kesan pertama Yiyun. Suhu di dalam ruangan mendekati titik didih. Jika manusia biasa masuk ke sini, mereka akan langsung berubah menjadi uap. Ada patung berwarna merah darah di tengah aula. Patung ini adalah burung api besar. Burung api itu mengepakkan sayapnya, tampak seperti ingin berteriak ke langit. Bulunya, yang direndam dalam emas gritian, tampak seperti nyala api. Emas gritian awalnya berwarna hitam, tetapi ketika cahaya menyinari, itu akan memantulkan kilau keemasan yang gelap. Tapi patung emas gritian di dalam Hall 6 ini tampak merah darah. Ini karena energi yang murni burung api telah bergabung dalam emasian agung selama periode waktu yang lama dan akhirnya berubah menjadi warna ini. Master kota pendiri kota surgawi Tai'ah pasti memilihnya dengan baik, untuk memiliki spesies purba gagak emas berkaki 3 kuno. Yiyun merenungkannya, nama burung api ini adalah Rainbow Blood Feather. Bagaimana mungkin kota surgawi Tai'ah, sebagai simbol kerajaan surgawi Tai'ah, tidak memiliki spesies primordial yang murni di dalam Wilderness Divine Hall-nya? Jika tidak memilikinya, maka generasi mendatang akan kesulitan untuk mempraktikkan teknik suci Tai'ah. Kembali ketika penguasa kota pendiri kota surgawi Tai'ah membangun aula surgawi alam liar, dia telah mengejar bulu darah pelangi yang murni melintasi setengah hutan belantara surgawi. Ketika aula surga alam liar dibangun, bulu darah pelangi ditempatkan di aula 6. Aula itu bertuliskan formasi yang mengumpulkan yang Qi murni. Hal ini menyebabkan Hall 6 mempertahankan suhu panas selama puluhan juta tahun. Semakin dekat mendekati bulu darah pelangi, semakin tinggi suhunya. Ubin di bawah Rainbow Blood Feather telah dipanggang dengan warna merah. Selama bertahun-tahun, semua kotoran di ubin telah terbakar habis. Bahkan ubin dianggap harta karun. Rainbow Blood Feather. Yiyun memandang patung burung api yang tangguh. Dia bisa merasakan gelombang demi gelombang energi dan tekanan menuju ke arahnya seperti tsunami. Darah di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Energi yang murni dari bulu darah pelangi jauh lebih baik daripada yang ginseng langit ungu. Yiyun memiliki antarmuka energi spiritual dengan kristal ungu. Dalam penglihatannya,
Itu adalah pemandangan merah menyala. Sejak dia menyerap ginseng yang ungu surga, kekuatan mental Yiyun telah meningkat. Setelah membentuk bola mata surga, kendalinya atas kristal ungu meningkat. Sekarang, Yiyun dapat dengan mudah menggunakan kristal ungu untuk menyerap energi spesies primordial melalui emas Gritian. Segera, gumpalan energi pertama terbang menuju Yiyun. Gumpalan energi ini seukuran telur merpati. Ada seekor burung api kecil yang lucu di dalamnya. Burung api ini tampak persis seperti Rainbow Blood Feather. Setiap bulu tampak seperti aslinya dan dapat dilihat dengan jelas. Yiyun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mulai menelan gumpalan energi tersebut. Tiba-tiba, Yiyun jelas merasakan bahwa energi yang murni melonjak melalui anggota tubuhnya. Yiyun mengendalikan energi ini dengan ahli dan dengan satu sirkulasi lengkap di tubuhnya, energi masuk ke dalam gambar matahari. Dengan gambaran matahari di dalam tubuhnya, kemampuan tubuh Yiyun untuk menahan dan mengendalikan energi meningkat pesat. Jika tubuh Yiyun dikatakan sebagai reservoir air, maka surga bumi Yuan Qi akan menjadi airnya. Sekarang, setelah mempelajari teknik suci Tai'ah, reservoir Yiyun telah digali lebih dalam, sehingga dia dapat dengan bebas menyerap energi, mengisi reservoir sekali lagi. Gumpalan demi gumpalan energi yang murni terbang menuju Yiyun. Bulu darah pelangi, sebagai spesies primordial, memiliki energi yang sama sekali tidak kalah dengan ginseng ungu yang surga dalam hal kemurnian. Setelah melalui emasian agung dan formasi yang murni selama puluhan juta tahun, kualitas energinya jauh lebih baik daripada yang ginseng langit ungu. Tentu saja, hal yang paling menguntungkan Yiyun dari menyerap yang ginseng ungu surga bukanlah energi itu sendiri, itu adalah bola mata surga yang ia bentuk dengan menggunakan energinya. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Dalam 2 jam berikutnya, Yiyun mendedikasikan dirinya untuk menyerap energi spesies purba murni. Saat gambaran matahari dalam jiwanya semakin lengkap, pemahaman Yiyun tentang teknik suci Tai'ah juga semakin dalam. Hari demi hari, Yiyun akan mengalokasikan waktu untuk berkultivasi di siang dan malam hari. Dengan menyerap energi yang murni di dalam Wilderness Divine Hall, dia perlahan-lahan menyalin gambar matahari dalam pikirannya. Tingkat kultivasi Yiyun juga menjadi lebih solid saat dia melakukannya. Gambaran matahari perlahan meningkat sebagai penyelesaian. Itu meningkat dari 70% menjadi 75% dan kemudian 85% terus ke 90%. Hari-hari ini, dantian Yiyun seperti nyala api. Perlahan, tingkat kultivasinya mencapai puncak dari Purple Blood tahap pertengahan dan bergerak menuju tahap akhir Purple Blood. Tapi saat ini, Yiyun telah menggunakan semua waktu kultivasi yang dia tinggalkan di Wilderness Divine Hall. Sedikit lagi, gambaran matahari dalam benak Yiyun hampir selesai. Jika dia tidak bisa memasuki Wilderness Divine Hall saat ini, itu akan sangat disayangkan. Dia hanya membutuhkan 6 jam lagi waktu kultivasi Wilderness Divine Hall untuk menyelesaikan gambar matahari. Yiyun sedikit mengernyit. Jika dia memilih tumbuhan untuk mendapatkan rune sisik naga, itu akan terlalu lambat. Untuk mendapatkan 3000 rune sisik naga, dia harus memetik herbal setidaknya selama 7-8 hari. Kemudian, dia tidak akan bisa menyelesaikan tahap pertama teknik suci Tai'ah sekaligus. Jika dia melanjutkan 7-8 hari kemudian, dia akan kehilangan momentum dan membuang banyak energi mental. Baiklah, pikiran Yiyun tiba-tiba memiliki kilatan cahaya. Dia memikirkan solusi yang mudah. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Di alun-alun kota Tai'ah Divine, ada bangunan yang tidak mencolok di belakang pagoda 10.000. Gedung ini tingginya 30 meter dan terlihat biasa dari luar. Tetapi gedung ini menyimpan kenangan menyakitkan bagi banyak kultivator. Ini adalah bank kota Tai'ah Divine. Ini memberikan layanan pinjaman dan gadai kepada kultivator. Bunga pinjaman sangat tinggi. Pemula harus membayar suku bunga bulanan 12%, sementara yang bukan pemula harus membayar suku bunga bulanan 15%. Saat itu, ketika Zhao Qingcheng harus meminta bantuan Yiyun, itu karena pinjaman berbunga tinggi yang dia pinjam dari bank ini. Jumlah itu hanya puluhan rune sisik naga. Yiyun tidak memintanya kembali karena Zhao Qingcheng telah membantunya cukup banyak. Yiyun datang ke bank untuk meminjam uang. Dia ingin meminjam 3000 rune sisik naga dan dia ingin mengembalikannya dalam sebulan. Dia hanya perlu membayar 360 rune sisik naga sebagai bunga. Bagi Yiyun, ini bukan apa-apa. Prosedur pinjaman bank tidak rumit. Meskipun Yiyun adalah pemula, dia sebelumnya memiliki sejumlah besar rune sisik naga, jadi dia memiliki batas kredit yang tinggi. Menurut berbagai peraturan kota Tai'ah Surgawi, Yiyun memiliki batas kredit 5.000. Yiyun berencana untuk hanya meminjam 3.000, tetapi ketika dia memasuki bank, dia bertemu dengan sekelompok kultivator yang aneh. Di dalam bank ada 4 pemuda. Mereka berpakaian sutra.
Sosok tubuh mereka menarik, yang satu tinggi, satu lagi pendek, satu lagi gemuk dan satu lagi kurus. Keempatnya berdiri bersama, menyelesaikan set tinggi dan berat. Itu memberi perasaan lucu. Manajer, menurut kamu seberapa besar hal ini bisa digadaikan? Tidak banyak orang yang berani meminjam riba dari bank. Dan bagi master muda yang kaya ini, meminjam dari bank sangatlah memalukan. Karenanya, jika mereka membutuhkan uang, seringkali mereka akan memilih cara lain, yaitu menggadaikan. Banyak master muda menggadaikan barang yang mereka bawa dari klan keluarga mereka. Kota surgawi tidak mendorong perilaku seperti itu, oleh karena itu mereka sangat menurunkan nilai barang yang digadaikan. Sebuah item, ketika digadaikan di kota surgawi Tai'ah, biasanya akan didevaluasi setengahnya. Tapi tidak ada pilihan lain. Banyak master muda masih akan datang untuk menggadaikan barang mereka karena kota surgawi Tai'ah memiliki banyak sumber daya yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. 500 rune sisik naga. Manajer gadai berkumis. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan topi kecil dari kain flanel, yang membuatnya tampak seperti pengusaha biasa. Setiap item baru saja dipindai dengan mata setengah terbuka. Dalam beberapa detik, dia akan mengevaluasi barang-barang tersebut dan memberi mereka harga. Harga yang dikutip sudah final dan mereka yang tidak setuju dapat memilih untuk tidak menjualnya. 500, sangat sedikit. Pemuda jangkung itu kesal, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menggigit giginya dan berkata, "Aku akan menggadaikannya, kakak kedua, jangan khawatir tentang itu. Saat ini, yang kurang adalah rune sisik naga. Dengan item ini digadaikan, kita dapat menebusnya kembali di masa mendatang jika kamu menginginkannya." Yang pendek di antara empat pemuda berbicara. Saat dia mengatakannya, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya untuk menepuk bahu pemuda jangkung itu. Karena perbedaan ketinggian, itu terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dengan menggadaikan barang-barang kita, kita bisa menggunakan rune sisik naga yang bisa kita pertaruhkan dengan Yiyun yang bodoh bulan depan. Saat itu, 500 akan berubah menjadi 1000 dan 1000 akan berubah menjadi 2000. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan semuanya kembali. Pemuda pendek mengatakannya dengan mudah. Pemuda gemuk di sampingnya menggema. Benar, anak Yiyun itu berani menyinggung asosiasi Hongdao kita. Yang terbaik adalah memulai dengan dia. Saudaraku, pertempuran ini akan menjadi pertempuran kita, 4 raja pengganggu ibu kota. Ini akan menjadi pertempuran pertama kita di kota Tai'ah Divine. Kita harus memastikan bahwa nama The Capitals for Bully Lords menjadi terkenal. Di masa depan, kita berempat akan menjadi terkenal di kota surgawi Tai'ah. Kita akan menggunakan Yiyun sebagai bendera kita dalam pertempuran pertama ini. Kata-kata pria gendut itu membuat yang lain bersemangat. Memiliki 4 penguasa bully ibu kota mendominasi kota Tai'ah surgawi adalah hal yang menarik untuk dipikirkan. Pada titik ini, tidak jauh dari mereka, ekspresi wajah Yiyun terlihat aneh. Kata-kata keempat orang ini membuatnya bingung. Bertaruh dengan si bodoh Yiyun, apakah mereka membicarakannya? Ini membuat Yiyun bingung, apa harus tertawa atau menangis. Dia mengerti bahwa orang-orang ini berasal dari asosiasi Hongdao. Mereka datang ke bank untuk mendapatkan uang. Namun, karena mereka berasal dari latar belakang bergengsi, mereka memiliki barang untuk digadaikan. Tidak masalah jika mereka tidak bisa mengembalikan uang itu di masa depan. Dan alasan mereka menggadaikan item mereka adalah untuk bertaruh dalam pertarungan dengan dia dalam sebulan. Ruki tidak mendapatkan banyak rune sisik naga, tapi mereka memiliki pengeluaran besar. Wajar jika mereka tidak memiliki banyak rune sisik naga untuk dipertaruhkan. Dan bagi banyak pemula, pertempuran dalam waktu 1 bulan akan menjadi kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan rune sisik naga. Adapun Yiyun, setelah tiba di kota surgawi Tai'ah, dia telah memilih pekerjaan memetik ramuan yang dilakukan oleh orang yang paling tidak mampu. Bersama dengan latar belakang Cloud Wilderness-nya, kekuatannya tidak ada gunanya. Namun, dia memilih ramuan primordial, membuatnya sangat berharga. Bukankah dia anak domba yang sempurna untuk disembelih? Bab 209. Judul, Sinar Matahari Ki. Kita akan menggadaikan semuanya. 4 penguasa bully dari ibu kota berkata dengan cara yang tidak terkendali dan mereka menempatkan semua barang yang mereka bawa ke atas meja. Saudaraku, pertahankan. Tujuan kita bukan hanya Yiyun. Yiyun hanya akan menjadi hidangan pembuka. Kita akan menaikkan peringkat pemula, membiarkan semua orang mengetahui kekuatan 4 raja pengganggu ibu kota. Gendut dari kelompok 4 orang itu memberikan ucapan penutup. Dia yang tertua di antara mereka berempat. Saat ini, di sudut matanya, dia melihat seorang pemuda berpakaian linen sedang memandangi mereka di dekat pintu. Tatapannya sangat aneh. Gendut merasa tidak senang. Mengapa anak ini melihat mereka? Apakah dia belum pernah melihat kelompok yang begitu anggun dan luar biasa? Kamu siapa? Gendut menatap Yiyun. Aku, Yiyun
Yiyun mengusap dagunya dan memberikan tampilan yang lebih aneh. Namaku Yiyun, senang bertemu denganmu. The Four Bully Lords menatap dengan mata terbelalak pada Yiyun dengan mulut ternganga. Mereka berbicara tentang Yiyun dan dia benar-benar berdiri di belakang mereka. Kamu adalah Yiyun, kamu adalah anak yang melawan asosiasi Hongdao kita? Anggota tinggi dari Four Bully Lords, Lofty dengan santai mengeluarkan belati dan memainkannya di tangannya. Dia melemparkan belati ke udara berulang kali, mengirimkan kilatan cahaya. Dapat dikatakan sekilas bahwa belati ini bukanlah benda biasa. Nak, untuk apa kamu datang ke sini? Menggadaikan sesuatu? Mereka berempat menilai Yiyun. Wajah mereka terlihat mengejek. Mereka semua mengira Yiyun ada di sini untuk menggadaikan barang-barangnya guna menyiapkan jumlah taruhan untuk peringkat rookie. Yiyun mengangkat bahu dan berkata, mengambil pinjaman. Saat dia mengatakan ini, Yiyun sudah mengisi IU-nya. Dia menyerahkannya kepada manajer. Kultivator memiliki penglihatan yang bagus. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Yiyun meminjam 3.000 rune sisik naga. Segera, Four Bully Lord sedikit tercengang. Dia di sini bukan untuk menggadaikan, tapi untuk mengambil pinjaman. Haha, kalau dipikir-pikir anak ini adalah anak dusun dari Cloud Wilderness. Dia miskin, jadi bagaimana dia bisa menggadaikan barang? Mengambil pinjaman itu bagus. Meminjam dari riba untuk berjudi benar-benar menjanjikan. The Four Bully Lord berpikir bahwa Yiyun ada di sini untuk meminjam rune untuk taruhan. Meminjam uang untuk berjudi, dengan suku bunga tinggi, adalah tindakan yang tidak dapat diterima banyak orang. Seseorang bisa kehilangan segalanya sampai tidak ada yang tersisa. Gendut Four Bully Lords dengan bersemangat mengusap dagunya. Di kota surgawi Tai'ah, jika seseorang tidak dapat membayar kembali pinjamannya, seseorang harus tidur di jalanan. Selain itu, seseorang tidak dapat meninggalkan kota surgawi Tai'ah. Hidup di jalanan selama bertahun-tahun pasti akan menarik. Yiyun tidak mau menjelaskan. Setelah menyelesaikan prosedur peminjaman, dia mengambil 3.000 rune sisik naga dan kemudian dia berlari menuju Wilderness Divine Hall. Kultivasi adalah masalah yang sangat membosankan. Seseorang harus menanggung kesendirian sekaligus menanggung kesepian. Bagi ahli seni bela diri, berlatih secara tertutup selama 20-30 tahun dan tidak makan atau minum selama 400-500 tahun adalah hal yang sangat umum. Mereka hanya bisa mengandalkan menyerap surga bumi Yuan Qi dan makan relik tulang kuno untuk makanan. Untuk mengendalikan takdirnya sendiri, agar tidak membusuk menjadi debu setelah 100 tahun, seseorang harus menanggung kebosanan dan kesepian. Yiyun memulai perjalanan kultivasinya untuk menyerap energi yang murni dan dia selesai menggambar-gambar matahari. Yiyun terformasi dalam dunianya sendiri. Kemudian, dia mengunci diri di kamarnya selama 3 hari berturut-turut. Dia tidak tidur atau istirahat, jadi otaknya menjadi sedikit mati rasa. Di depan Yiyun, ada 7 hingga 8 gulungan batu giok. Gulungan giok ini adalah gulungan batu giok kosong yang dibeli Yiyun dari pagoda 10.000. Dia telah menggunakan Yuan Qi-nya untuk menuliskan gambar matahari di dalam gulungan batu giok ini. Sekarang, gambar matahari muncul di depannya setiap kali dia menutup matanya. Dia bisa mengingat setiap pukulan dengan jelas. Tidak hanya dia terus-menerus menggambar gambar ini dalam jiwanya. Dia juga menggambar pada gulungan batu giok beberapa ratus kali. Tapi, gambaran matahari di dalam jiwanya hanya 99% lengkap. Dia kekurangan sesuatu sebelum itu sempurna. Yiyun tahu bahwa 1% terakhir ini tidak memiliki formasi tertentu. Dan formasi ini adalah inti dari keseluruhan gambar matahari. Itu seperti naga terhunus yang kehilangan matanya. Tapi formasinya tidak bisa disalin. Meskipun kendali Yiyun atas energinya sendiri sangat ekstrim, dia tidak mendapatkan apa-apa meskipun melakukan ini terus-menerus selama 3 hari. Di pagi hari, mata Yiyun merah. Dia membuka pintunya dan berjalan keluar. Matahari terbit dari timur seperti nyala api ungu yang kabur. Yiyun menyipitkan matanya dan menatap matahari yang terbit dari cakrawala. Matahari terbit dari lembah Tang, berkeliaran di seluruh dunia, menyebarkan cahaya ke dunia, kilau megah yang agung, 10 matahari dari Fusang, yang menguasai yang murni. Yiyun melafalkan prinsip teknik suci Tai'ah. Matahari terbit dan terbenam setiap hari, seolah tidak akan pernah jatuh ke langit. Itu akan bersinar di hutan belantara surgawi ini selamanya. Sebaliknya, manusia biasa memiliki umur yang jauh lebih pendek. Bahkan mereka yang berkuasa, yang menikmati kekayaan dan memiliki banyak selir, akan berubah menjadi debu setelah beberapa dekade. Untuk diabadikan dalam sejarah dan dikenang oleh generasi mendatang sangatlah sulit. Bahkan umur ksatria kerajaan dan baron hanya beberapa ratus tahun. Itu adalah keberadaan yang tidak penting di kerajaan surgawi Tai'ah, belum lagi di seluruh hutan belantara yang luas. Keberadaan yang lemah akan terasa kecil ketika mereka menghadapi dunia yang luas dan perjalanan waktu yang tidak terbatas.
Tetapi akan selalu ada orang yang tidak ingin tetap kecil. Mereka akan mencari, akan seperti apa masa depan 10.000 tahun dari sekarang? Bagaimana dengan 100.000 tahun? 10 juta tahun? Apakah dunia ini ada akhirnya? Apa yang ada di ujung benua? Apakah ada sebidang tanah lain di seberang lautan? Apakah ada langit di atas langit? Orang-orang ini pasti bisa mengendalikan nasib mereka sendiri secara perlahan. Dengan menaklukkan alam dalam mengejar keseimbangan, mereka akan ada di level yang sama dengan dunia. Yiyun adalah orang seperti itu. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Sekarang, Master telah memberinya kesempatan. Alhasil, ia ingin mengejarnya dengan segala yang dimilikinya. Dia ingin menjelajah dan melihat seperti apa rasanya di puncak seni bela diri. Pengejaran, puncak, kekal. Ada legenda Kuafu yang mengejar matahari. Kuafu tidak melakukan ini untuk kekayaan, kekuasaan, atau keindahan. Yang dia ingin tahu hanyalah kemana arah matahari saat terbenam. Apa yang ada di ujung cakrawala? Dalam legenda, Kuafu tidak pernah berhasil mengejar matahari karena kepanasan dan kelelahan. Dia tidak tahan rasa haus dan meminum semua air dari 2 sungai, tapi tetap saja, dia mati kehausan di sepanjang jalan. Kisah ini seolah membuat kematian Kuafu menjadi konyol. Tapi pencariannya adalah untuk memahami dunia dan menang atasnya. Pada saat ini, Yiyun tiba-tiba merasakan pencerahan. Dia memandang matahari pagi di timur. Dia bisa melihat gas ungu yang membubung. Meskipun tubuhnya lelah, dia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kristal ungu. Kali ini, dia tidak menggambar sesuai dengan gulungan batu giok Tai-Ah Secret Technique, tapi dia menggunakan matahari pagi yang sebenarnya. Yang Ki murni mulai beredar di dalam tubuh Yiyun. Garis demi garis energi terjalin bersama. Yiyun sedang menggambar formasi miliknya. Pengejaran manusia, puncak dari seni bela diri. Sifat abadi, seseorang harus mengejar dan bermimpi dalam hidupnya. Bagaimana jika itu tercapai? Yiyun melafalkan kata-kata yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Dia menutup matanya dan mengendalikan yang Ki murni di dalam tubuhnya. Dengan perasaannya, dia membimbing pukulan terakhir. Dia merasa bahwa pukulan terakhir ini memiliki kekuatan yang tak dapat dijelaskan milik matahari. Formasi abadi itu tertanam dalam-dalam ke dalam gambar matahari. Seketika, gambaran matahari di benak Yiyun menjadi hidup. Boom! Semburan api yang murni meledak dari dantian Yiyun. Itu terbakar dan beredar di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Yiyun merasa seperti dimandikan api. Dia seperti bulu darah pelangi yang terlahir kembali di dalam api. Tiba-tiba, Yiyun mendengar suara cangkang telur retak di dalam tubuhnya. Dengan itu, energi di dalam tubuhnya meningkat. Semakin banyak itu berubah menjadi Ki ungu yang bercampur dengan yang Ki murni di timur. Energi ini menjadi satu dengan Yiyun. Yiyun merasa seperti semua sel di tubuhnya menjadi hidup pada saat ini dan mereka bernapas surga bumi Yuan Qi. Tubuh Yiyun ditutupi aura emas. Sepertinya dia memiliki sangkar logam di dalam tubuhnya. Ada spesies primordial terkunci di dalam kandang, dan sekarang kandang telah dibuka dan spesies primordial telah dibangunkan. Sebuah energi baru yang aneh melewati tubuh Yiyun. Ki ungu semakin kaya. Di udara, itu perlahan berkembang menjadi lembah yang panjang. Lembah kabur memiliki pepohonan dan sungai yang mengalir. Tetapi pohon-pohon dan sungai yang mengalir ini tampaknya samar-samar muncul di dalam yang Ki yang murni, seolah-olah berada dalam nyala api yang menyala. Radiant Sun Qi, ini Radiant Sun Qi. Yiyun tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, matanya seperti matahari yang terbakar. Radiant Sun Qi. Ketika dia menyelesaikan gambar matahari, dia memperoleh Radiant Sun Qi. Pria berjubah itu mengatakan bahwa hanya 1 dari 5 orang yang berlatih teknik suci Tai-Ah yang dapat memadatkan Radiant Sun Qi. Tapi sekarang, Yiyun benar-benar memadatkan Radiant Sun Qi. Lebih jauh lagi, dia hanya berlatih teknik suci Tai-Ah selama setengah bulan. Gambar Radiant Sun Qi yang telah terbentuk tampak seperti matahari yang terbit dari lembah Tang. Ini berarti Radiant Sun Qi Yiyun memiliki nilai. Ini adalah langkah awal, tingkat Radiant Sun Qi Lembah Tang. Bab 210. Judul, Hasil Bola Mata Surga. Radiant Sun Qi memberi energi pada seluruh tubuh Yiyun. Kelelahan tubuhnya terhapus. Energi baru menghangatkan tubuh Yiyun saat meremajakannya. Teknik suci Tai-Ah yang didukung oleh Radiant Sun Qi adalah teknik suci Tai-Ah yang sebenarnya. Teknik suci Tai-Ah adalah teknik kultivasi kompilasi, tapi itu lebih condong ke arah energi internal yang memungkinkan Yuan Qi seorang kultivator berkumpul dan kualitasnya meningkat. Adapun kuda-kuda teknik suci Tai-Ah tidak terlalu berpengaruh. Dengan kekuatan Tai-Ah Secret Technique itu tidak terbatas pada senjata tertentu. Itu bisa digunakan entah itu pedang atau tombak. Yiyun mengayunkan pedang 1000 tentara di punggungnya dan langsung lari ke kantor. Dalam beberapa hari lagi, Yiyun akan berusia 13 tahun.
Tingginya telah meningkat, tetapi dibandingkan dengan panjang yang konyol dari 1000 tentara saber, dia masih lebih pendek. Karena itu, Yi Yun merasa sangat tidak nyaman untuk membawa 1000 tentara saber. Jika aku memiliki kesempatan, aku harus mendapatkan cincin interspasial untuk diriku sendiri. Yi Yun berpikir bahwa, apakah itu 1000 tentara saber atau busur Taichang, mereka terlalu panjang untuk digantung di punggungnya karena panjangnya. Tidak apa-apa untuk membawanya selama pelatihan normal, tetapi untuk memetik tumbuhan di gunung tumbuhan label 60, mudah baginya untuk terjebak di antara hutan saat ia melewati mereka. Tapi sekarang, Yi Yun sedang miskin. Dia memiliki pinjaman rune sisik naga 3000 dan dalam beberapa hari lagi, dia perlu menyiapkan rune sisik naga untuk berjudi di arena. Dia harus menunggu sebelum membeli cincin interspasial. Sangat penting bahwa dia menyiapkan jumlah yang dibutuhkan untuk taruhan. Dan satu-satunya cara untuk mengumpulkan kekayaan dengan cepat saat ini adalah memecahkan rekor memetik herbal. Ketika Yi Yun muncul di kantor pemetik ramuan, 1000 tentara saber di punggungnya membuatnya tampak seperti sedang membawa tiang bendera di punggungnya. Ini membuatnya menonjol. Adik kecil Yi Yun, sudah lama sejak aku melihatmu. Aku pikir kamu tidak akan memetik tumbuhan setelah kamu mendapatkan ramuan primordial. Di kantor, Zhao Qingcheng dan rekan-rekannya melihat Yi Yun dari jauh. Mereka menyambutnya dengan senyuman. Untuk anak laki-laki yang terlihat seperti saudara laki-laki dari sebelah, Zhao Qingcheng dan teman-teman saudara perempuannya memiliki kesan yang baik tentang Yi Yun. Ketika mereka sebelumnya mendengar bahwa Yi Yun telah memilih ramuan primordial, mereka merasa sulit untuk percaya. Tetapi setelah menerima beberapa putaran konfirmasi, mereka tahu itu bukan lelucon. Mereka dengan tulus merasa bahagia untuk Yi Yun. Ya, aku sibuk berlatih beberapa hari ini, jadi aku jarang pergi ke Gunung Herbal. Yi Yun tersenyum malu-malu. Hehe, adik kecil Yi Yun benar-benar hebat. Kita semua berharap kamu akan memecahkan rekor. Kamu hanya kekurangan beberapa ribu, tapi kamu tidak datang sekitar 10 hari. Sekarang, hanya ada 12 hari tersisa dari batas 60 hari. Zhao Qingcheng mengatakannya dengan sedikit penyesalan. Sebelumnya, Yi Yun telah berhasil mengumpulkan 10.000 rune sisik naga dari memetik ramuan primordial. Bersama dengan semua herbal lain-lain, dia telah mengambil sekitar 14.000 rune sisik naga dari herba. Tapi rekor yang dibuat oleh Zhong Yi sekitar 19.000. Yi Yun masih tertinggal 5.200 rune dari rekor. Dengan 12 hari tersisa untuk memilih ramuan senilai 5.200 rune, Yi Yun harus memilih rata-rata ramuan herbal senilai 434 sisik naga sehari untuk mencapai tujuannya. Ini tidak mudah. Kamu akhirnya berpikir untuk memetik tumbuhan? Aku pikir setelah kamu mendapatkan rejeki nomplok, kamu kehilangan minat dalam memetik tumbuhan. Pada saat ini, Wang berbicara tanpa banyak emosi dari balik meja pemetik herba. Kak Wang sangat suka bercanda. Aku masih berencana untuk memecahkan rekor. Yi Yun menyeringai dan menyapa Wang. Pecahkan rekor, haha. Wang meletakkan satu tangan di atas meja dan menatap Yi Yun dengan tatapan yang dalam. Nak, kamu yakin percaya diri? Apakah kamu tahu berapa banyak rune sisik naga yang kurang? Aku tahu, Yi Yun mengatakannya secara langsung. Aku sudah menghitungnya dengan cermat. Pertandingan peringkat rekrutmen akan segera dimulai. Aku ingin menggunakan rune sisik naga yang aku hasilkan untuk taruhanku. Setelah mendengar Yi Yun, Wang menyipitkan matanya dan menatap Yi Yun. Untuk memetik lebih dari 5.000 rune sisik naga ramuan dalam 12 hari, kamu tidak dapat berharap untuk mengambil beberapa ramuan peringkat surga. 80% dari rune sisik naga yang telah dikumpulkan Yi Yun sebelumnya berasal dari bunga darah yang dan ramuan primordial. Ini semua karena keberuntungan, tetapi Yi Yun tidak pernah benar-benar memetik banyak tumbuhan bermutu rendah. Aku mendengar bahwa kamu menyinggung asosiasi Hongdao. Seluruh asosiasi telah menyatakan perang terhadapmu. Wang berkata dengan nada santai. Masalah ini telah menyebar ke seluruh kota Tai'ah Surgawi dan ini terutama dikenal di kalangan pemula. Zhao Qingcheng dan teman-temannya tentu saja mendengar ini dan mereka semua mengkhawatirkan Yi Yun. Ya, itulah mengapa aku membutuhkan perhatian dan perhatian Siswang. Para pemula dari asosiasi menggadaikan semua harta benda mereka untuk dipertaruhkan denganku. Jika kamu tidak memberi aku lebih banyak rune sisik naga, aku tidak akan mampu membayar taruhan. Kata Yi Yun dengan cara yang menyedihkan. Jangan beri aku omong kosong itu. Wang berkata dengan dingin. Dia memberikan sekeranjang ramuan dan sabit untuk Yi Yun. Setelah itu, dia berkata dengan lembut. Penatua Jian Ge telah meningkatkan hadiah karena memecahkan rekor memetik ramuan. Jika kamu memecahkan rekor, kamu akan menerima 25.000 rune sisik naga dan 2 poin kemuliaan. Kata-kata Wang yang tampaknya tidak disengaja membuat Yi Yun sangat gembira. Ini adalah bantuan tepat waktu. Dia benar-benar harus berterima kasih pada Penatua Jian Ge. Jangan terlalu cepat bahagia.
Pecahkan rekornya dulu. Wang menuangkan seember air dingin. Namun, meskipun dia terus menyerang Yi Yun dengan kata-katanya, dia menantikan langkah Yi Yun selanjutnya. Setiap sejak Yi Yun memilih yang ginseng langit ungu, Wang memiliki penghargaan yang berbeda untuk Yi Yun. Dia samar-samar percaya bahwa pemuda ini suatu hari akan melambung di kerajaan surgawi Tai'ah. Dengan sekejap sinar arai teleportasi, Yi Yun tiba di Gunung Ramuan Label 60 untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Menghadapi lingkungan yang akrab ini, Yi Yun menarik napas dalam-dalam. Heaven Earth dari Gunung Herbal Label 60, Yuan Qi tebal dan segar. Itu memberi orang perasaan menyegarkan pikiran dengan energi spiritual yang berinteraksi dengan kristal ungu. Yi Yun menggunakan bola mata surganya yang baru terbentuk untuk memindai lingkungan. Segera, dunia yang sepenuhnya terbentuk dari energi muncul dalam visi Yi Yun. Dalam radius 5 km, setiap kehidupan menjadi sosok energi. Apakah itu sebilah rumput atau serangga terbang, mereka semua memiliki titik cahaya energi perwakilan mereka sendiri. Titik cahaya ini sangat redup. Sebelum Yi Yun membentuk bola mata surga, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dan gumpalan energi yang menyala jelas seperti nyala api tidak diragukan lagi adalah tumbuhan. Semakin berharga ramuan itu, semakin banyak energi yang dikandungnya. Dalam radius beberapa puluh mil, ada 20-30 tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan tingkat mistik. Tidak ada tanaman herbal peringkat bumi, tetapi dengan mengubah lokasi, dia dapat dengan mudah menemukannya. Setelah membentuk bola mata surga, Yi Yun merasa seperti pekarangan gunung ramuan itu dikotori dengan banyak tumbuhan untuk dipetik. Jika dia dengan hati-hati mencari beberapa gunung ramuan di kota Tai'ah Divine, dengan waktu yang cukup, dia mungkin bisa menemukan ramuan primordial lain. Tentu saja, tidak perlu melakukannya. Pertama, ini hanya membuang-buang waktu dan hasilnya tidak dijamin. Kedua, Yi Yun tidak akan berani menyerahkan ramuan primordial yang dipetiknya. Dia hanya bisa menyerapnya sendiri. Yang paling penting bagi Yi Yun sekarang adalah poin kemuliaan. Untuk aspek energi, Yi Yun bisa mendapatkannya dari Wilderness Divine Hall. The Wilderness Divine Hall memiliki 6 patung spesies primordial. Masing-masing memiliki sejumlah energi yang luar biasa banyak di dalamnya. Dengan tingkat kultivasi Yi Yun saat ini, ia tidak dapat mengurangi energi di dalam diri mereka melalui beberapa usahanya. Yi Yun memetik herbal sesuka hatinya dan dia menemukan sekitar 200 rune sisik naga yang berharga sejauh ini. Dengan mengubah lokasinya, dengan scan menggunakan indranya, Yi Yun berhasil menemukan 500 rune sisik naga yang berharga dalam waktu sekitar 1 jam. Itu terlalu mudah. Yi Yun menggunakan sisa waktu untuk berkultivasi. Seorang kultivator harus menanggung proses kultivasi yang membosankan dan kesepian. Yi Yun sebelumnya mendapatkan konsep tipis keabadian saat menggambar-gambar matahari terakhir. Ini membuat Yi Yun semakin rajin. Kehidupan tidak dapat terulang seperti terbit dan terbenamnya matahari. Jika seseorang tidak meraih setiap momen, dia akan menyia-nyiakan bakat dan potensinya. Ini akan menjadi penyesalan yang besar.